Assalamualaikum, Pak Juki. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Rista. Iya, Mangga silakan duduk. iya. Terima kasih, Bapak. Baik. Benar ya, Pak? Enggak lagi sedang tidak sibuk ya, Pak? Oh, alhamdulillah hari ini nggak ada kesibukan. Iya. Ya. Kenapa, Bu Rista? Jadi begini, Pak. Saya itu ada, entah itu perasaan saya atau pikiran saya itu sekarang lagi bimbang ya, Pak. Ya. Saya di sini sebagai wali kelas, tugas tambahan saya, di mana anak-anak saya ini dalam minggu ini baru pada pulang PKL, Pak. Jadi sudah 4 bulan itu mereka praktek kerja di industri. Nah, selama seminggu ke depan juga kita kan akan melaksanakan PAS nih. Nah, kemudian dari pihak kurikulum itu menyampaikan kepada wali kelas, terutama wali kelas 12, bahwa untuk wali kelas 12 silakan sampaikan ke anak didiknya bahwa harus segera menyelesaikan laporan PKL, kemudian modul kebekerjaan, dan harus mengikuti pembelajaran yang tertinggal saat mengikuti kegiatan PKL. Nah, selama 2 minggu ini atau kurang ya Pak ya, nah saya bingung nih Pak, mana dulu nih yang akan saya prioritaskan untuk membimbing anak, untuk anak mengerjakan apa dulu nih, saya bingung Pak, seperti itu. Oh, jadi permasalahannya itu yaitu timpang tindih tugas Bu Rista ya, yang Ya, begitu banyak ya yang selaku saya sebagai wali kelas Pak. Bu Rista alami gitu. Ya, Nah, kayaknya yang harus diprioritaskan apa dulu, Bu? begini Pak, saya kan juga tidak langsung ambil tindakan tanpa ada diskusi dengan teman-teman sesama wali kelas, juga dengan beberapa juga teman yang sudah berpengalaman. Saya juga banyak bertanya kepada beberapa orang. Jadi setelah saya tanya itu yang harus diprioritaskan adalah laporan PKL. Laporan PKL. Iya, laporan PKL. Tapi saya juga bingung. Anak juga harus mengikuti pembelajaran dan modul kebekerjaan pun harus segera diinput nilainya. Nah, yang saya bingung seperti itu, Pak. Saya tahu prioritas utamanya membimbing anak untuk mengerjakan laporan PKL, sedangkan tugas 2 yang lainnya juga harus sama-sama dikerjakan. Nah, saya bingung untuk manajemen waktunya nih, Pak, kepada anak-anak. Nah, Bu Rista kan di situ yang akan diprioritaskan kan masalah laporan PKL. Apakah Ya, siswa itu ingin jika laporan PKL itu didahulukan, diprioritaskan? Keinginan kalau siswa bagaimana? kalau saya tanya kepada anak-anak sih, itu tergantung wali kelas, Pak. Karena anak-anak itu ikut arahan wali kelas aja. Mereka juga kebingungan mana dulu yang akan dikerjakan. Makanya harus dari saya nih sebagai wali kelas. Harus menuntun anak dulu. Ini loh yang harus dikerjakan. Targetnya kapan. Setelah itu langsung mengerjakan tugas lainnya. Seperti itu sih Pak anak tuh. Jadi ikuti wali kelas. Makanya saya yang harus mencari informasi, memanajemen waktunya, itu mana harus dikerjakan dengan tenggang waktu kapan, sampai nanti target saya ketika anak ikut ulangan itu, tugas-tugas 3 tugas tadi itu anak sudah selesai, jadi fokus ikut ulangan aja gitu Pak. Oh gitu. Menurut Bu Rista, bagaimana sih usaha untuk membantu siswa supaya semuanya tercapai gitu? Untuk Bu Rista kan itu sebagai wali siswa gitu. Ya, Apa dulu yang harus dilakukan supaya membantu siswa agar semuanya tercapai? ya Usahanya kalau bagaimana? iya kalau saya punya ide sih Pak, berdasarkan masukan dari teman-teman, berarti saya harus pertama kali harus meminta anak untuk segera menyelesaikan laporan PKL-nya dulu. Dengan cara ya saya mau nggak mau harus mengorbankan waktu saya, ya kan, untuk mencuri-curi waktu di tengah-tengah jam kosong saya itu untuk masuk ke kelas, untuk selalu mendampingin anak.
dengan memastikan bahwa anak itu bisa selesai laporan PKL-nya, mungkin saya anggaplah 5 hari selesai kan gitu. Lewat 5 hari baru saya membimbing dengan tugas lainnya gitu Pak. Oh. Nah, Bu Rista kan sendiri tuh wali kelas di kelas. Bu Rista itu ngajar di kelas berapa? Wali kelas berapa? Saya wali kelas 12 Pak. Ini kan laporan Di PKL. Iya. Oh, berarti apa, kelas atas ya, paling atas. Iya Itu kelas 1. ada nggak yang apa sih namanya, yang bisa membantu Bu Rista selain Bu Rista sendiri yang itu, yang mengerjakan? Paling saya hanya cukup dengan orang-orang yang bisa diajak diskusi ya Pak ya. Hmm. Khawatir diskusi itu dengan teman wali kelas, dengan para pengambil kebijakan, entah itu Wakasek atau koordinator PKL atau Wakasek Hubin, itu selalu saya koordinasi. Khawatir tindakan yang saya lakukan atau apa yang saya sampaikan ke anak-anak itu salah. Jadi selalu saya koordinasi dengan pihak-pihak terlibat itu Pak. Kalau untuk tindak lanjutnya aplikasi di kelasnya ya saya sendiri Pak. Gitu. Jadi saya aksinya itu, rencananya itu berdasarkan arahan dari pihak-pihak tersebut. Begitu Pak. Nah, di sisi lain kan Bu Rista itu harus mengejar ketiga-tiga laporan itu ya. Nah, kapan sih akan dilakukannya usaha tersebut? Ya, ya berarti saya harus merinci nih Pak. Sudah berapa hari lagi menjelang PAS. Berarti saya punya target. Misalnya 1 minggu ini anak-anak harus menyelesaikan laporan PKL. Kemudian 1 minggu ke depan berarti anak-anak harus menyelesaikan modul kepekerjaan sambil mereka mengikuti pembelajaran di kelas. Dengan bantuan saya juga pastinya saya datang ke kelas Pak, selalu mengingatkan, selalu membantu, selalu minimal anak itu paham dengan pertanyaannya, gitu loh Pak, dalam modul P5-nya. Gitu. Jadi terkadang dalam waktu weekend saya, waktu istirahat saya itu kadang anak itu japri mengirimkan soft file laporan PKL Bu, mohon direvisi, mohon dikoreksi mana yang salah gitu. Jadi saya sambil itu seperti itu Pak, mengambil waktu-waktu itulah. Karena waktunya pendek ya Pak ya kalau di sekolah, apalagi saya Iya. diselingi jam mengajar gitu Pak. Nah, ada nggak di antara siswa-siswa Bu Rista itu ada yang menghambat gitu? Kan kita inginnya Iya, punya target di iya bulan Pak. Desember harus selesai. Ada nggak Iya, dari apa jumlah siswa ya yang ada siswa. di Bu Rista itu menghambat gitu? Sejauh ini anak-anak masih kooperatif ya Pak. Kalau saya kasih due date-nya besok pagi harus dikumpulkan untuk bab 1, ya alhamdulillah anak-anak beres Pak bab 1. Ya mungkin dengan cara saya itu Pak menjelaskannya selalu berulang-ulang gitu Pak. Detail ya, Ya sangat harapannya detail. iya harapannya seperti itu Pak. Jadi ingin Hmm, memudahkan anak itu biar tidak bingung sendiri gitu Pak mengerjakan tugas-tugasnya. hmm. Itu Pak Juki. Oh gitu, jadi permasalahannya itu. Nah, apa sih Mm-mm. kriteria dalam keberhasilan itu usaha untuk eee, Menurut saya ya melakukan Pak, iya, kriteria kriteria keberhasilan keberhasilan. heeh, Kriterianya ya berarti sesuai target itu Pak. Jadi 1 minggu itu laporan PKL anak beres, sudah di print, sudah ditanda tangan. Terus mhm, sehari sebelum PAS itu modul kepekerjaan anak itu beres. Kemudian untuk materi-materi pembelajaran terkait kisi-kisi soal ya anak-anak sudah dapat gitu Pak dari guru-guru pengajarnya. Jadi saya pastikan hari nanti H-1 sebelum ulangan itu saya akan tanya kepada anak, saya pastikan tugas-tugasnya sudah selesai kan gitu. Karena memang mhm. dikumpulkannya kepada saya sendiri, saya yang meriksa laporan PKL-nya, modul P5-nya gitu Pak. Oh Tuh. gitu, Iya Pak. tetap semangat ya. Jadi, Iya Bapak. wak mungkin waktu yang Iya benar Pak. memberikan dalam perbincangan kita yang Iya. hangat ini. Nah, terakhir nih pertanyaan terakhir, apa saja sih yang didapat dari diskusi ini, kita nih pada, Hmm. Jadi gini, jam uh, ini?
Iya Pak, jadi hasil diskusi dengan Bapak itu jadi saya tambah yakin Pak, apa yang saya lakukan saat ini itu sudah sesuai gitu loh Pak, semakin mantap gitu loh Pak, jadi nggak ada kekhawatiran salah, tidak ada kekhawatiran juga tidak sesuai dengan aturan sekolah, jadi udah semakin mantap, jadi tinggal saya melanjutkan saja gitu loh Pak. Gitu. Makasih ya Pak. Ya, terima kasih. Ya udah, Bu Ya sudah Rista, saya bel masuk ya Pak. ya, Terima kasih saya juga Bapak. mau nganter istri ke Sudah pasar. sudah Assalamualaikum. terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Permisi Ya, Bapak. ya. Assalamualaikum Bu Rista. Ya, Assalamualaikum Bapak. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih beri upload Bapak Ibu. Silahkan yang mau memberi umpan baliknya, silahkan. Untuk mempersingkat waktu, 1 orang atau 2 orang, silahkan. Ayo. Oke, Bu Yuli, silahkan Bu Yuli. Masih mute Bu Yuli, suaranya masih mute. Bu Yuli, suaranya belum terdengar. Kedengaran ya? Bu Yuli suaranya tidak terdengar Bu Yuli. Oh, hello. Kalian luar biasa nih ya, apa namanya, antara Bu Rista dan para Juki, dan alur apa topiknya sesuai dengan model Tirta. Modenya mode serius banget. Ya itu yang saya jadi serius di antara keduanya ya. Ya udah cuma segitu yang saya tangkap dari percakapan model Tirta dari Bu Rista dan Pak Juki, yaitu keren dan modenya serius. Sudah. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli. Oke, baik, terima kasih. Yang lain ada Bapak Ibu memberi umpan baliknya? Cuma satu Bu. Ada yang berani nih. Sudah, oke, ya sip. Baik ya Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita sudah sangat luar biasa ini tadi Pak Juki dan Bu Rista apa yang sudah dilakukan. Mungkin Pak Juki nanti saat melaksanakan talk ini mungkin banyak lebih sering memberi apa sih namanya ya, kata-kata wah keren Bu, apa gitu loh, maksud saya itu susah saya ngomongnya. Ya, oh hebat sudah, apa yang Ibu lakukan sudah sangat hebat, bisa diberikan pujian ya Pak ya, biar dia lebih apa namanya itu termotivasi lagi ya, seperti itu diberikan itu. Mungkin itu aja sih Pak tambahannya. Nah, tapi kalau alurnya sudah sangat luar biasa. Ya tadi modinya memang mungkin pembawaan setiap orang kan karakternya berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang versinya Bu siapa namanya Bu Caca dan Pak Wawan tadi versinya apa namanya rame gitu, orangnya memang agak rame gitu ya kan. Kalau Bu Rista ini memang mungkin kalau beliau mau seperti Bu Caca nggak bisa, karena Bu Rista memang pembawaannya yang seperti itu, karakternya kan masing-masing kan punya karakter. Dan Pak Juki pun sepertinya mengimbangi Bu Rista, saya lihat seperti biasa kan Pak Juki kan agak konyol gitu kan, orangnya agak rame gitu. Ya kan Pak Juki, tapi ya itu Pak salah satu ya Bapak Ibu sebagai coach, tempatkan diri kita seperti coach kita. Kalau coach kita memang orangnya agak apa namanya kayak Bu Rista kan agak berwibawa ya orangnya ya, seperti itu ya, kita berusaha untuk mengimbangi. Jadi jangan sampai kita yang terlalu ini sehingga nanti coach kita ya agak sungkan ya, coach kita juga agak kok Bapak ini seperti ini sih gitu, jangan sampai seperti itu. Jadi kita yang harus mengimbangi coach kita. Nah jadi seperti itu ya, luar biasa sekali, hebat-hebat Bapak Ibu sudah melaksanakan proses coaching ini, padahal kan baru 1-2 kali berlatih ya, tapi sudah sangat luar biasa. Tinggal sering-sering dilatih aja sih sebenarnya Bapak Ibu. Sudah hebat semua. Jadi seperti itu masukan dari saya Pak Juki. Sekarang beralih ke Bu Rista sebagai coach dan Pak Juki sebagai coachnya. Silakan.